Seperti telah dijelaskan pada beberapa clue sebelumnya, Anda pasti telah mengetahui bahwa setiap kalimat tersusun atas beberapa elemen subjek, predikat, dan bila diperlukan ditambahkan satu atau dua buah objek tambahan. Objek ini sangat tergantung pada jenis kata kerja yang digunakan di dalam predikat. Dan agar bermakna kalimat lebih sempurna, kita senantiasa menambahkan keterangan. Semua elemen kalimat tersebut lebih sering berbentuk phrase yang merupakan bentuk dua kalimat atau lebih. Seperti ada dalam diagram di atas, sebuah kalimat dapat hanya tersusun atas tiga kata saja, sebuah kata sebagai subjek, sebuah kata sebagai predikat, dan satu kata sebagai objek. Demikian juga satu kalimat dapat tersusun atas tiga atau empat baris yang tidak hanya terdiri dari tiga buah kata saja, akan tetapi berpuluh-puluh kata. Hal demikian dikarenakan masing-masing elemen kalimat terdiri dari lebih dari satu kata dengan kata lain. Setiap elemen kalimat berbentuk phrase. Bagian ini akan membahas lebih detail tentang phrase dan penggunaannya di dalam kalimat. Pada setiap aktivitas menulis, Anda tidak lepas dari penggunaan sekelompok kata yang telah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan kaidah tata bahasa baku yang disebut kalimat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kalimat dirasa sangat perlu supaya Anda dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dengan mudah sehingga komunikatif purpose yang hendak Anda sampaikan melalui teks dapat dipercaya dapat tercapai. Pada setiap susunan kalimat formal hanya akan terdapat suatu objek, satu predikat, dan satu objek yang kemudian ditambahkan satu atau lebih kata phrase sebagai penunjuk keterangan. Subjek dan objek kalimat pasti berbentuk kata benda, sedangkan predikat berbentuk kata kerja. Di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai jumlah atau phrase petunjuk keterangan. Fungsi utama adverb adalah untuk melengkapi kalimat. Dengan penyuluhan keterangan yang sesuai dengan jenis pesan akan kita sampaikan seperti keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, cara suatu aktivitas dilakukan. Seperti terlihat dalam diagram di atas, jenis kata yang digunakan di keempat elemen dalam sebuah kalimat akan tampak seperti pada catatan di bawah ini. A. Subjek kalimat dapat terdiri dari satu kata saja. B. Predikat kalimat terdapat terdiri tersebut. Secara praktis dapat saya katakan di sini bahwa phrase adalah kelompok kata yang minimal terdiri dari dua buah. Pada kata tersebut terdapat satu kata sebagai kata sentral. Merujuk pada diagram kalimat di atas, kita membedai antara kata dan phrase. Perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Kalimat B terdiri dari dua buah klausa yang diringkas. People need money, people get food. Masing-masing elemen pada kedua contoh kalimat di atas A and B hanya terdiri dari satu buah kata saja. Pada kalimat subjek dan predikat kalimat sudah berupa phrase karena terdiri dari dua buah kata. Subjek terdiri dari lebih dari satu kata dan adverb juga sudah berbentuk phrase karena terdiri dari empat buah kata. Subjek kalimat ini cukup panjang dan berbentuk phrase yang terdiri dari 11 buah kata. Predikat dan objek berbentuk phrase yang terdiri dari dua buah kata. Adverb berbentuk phrase yang dan terdiri dari empat kata. To get some dan food. Dengan memperhatikan beberapa contoh kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa di setiap penuangan ide, gagasan, atau pesan Anda tidak dapat terlepas dari apa yang disebut phrase. Dapat saya katakan di sini bahwa lebih dari 95% setiap elemen di dalam kalimat akan berbentuk phrase. Cobalah ambil sebuah teks dari manapun sumbernya, dan Anda pasti akan mendapatkan realita demikian ini. Begitu pentingnya sehingga pengetahuan tentang phrase bagi Anda adalah vital. Anda harus memahami yang esensial dan struktur berbentuknya. Apabila phrase tersebut ada di bagian subjek dan objek, maka akan disebut noun phrase karena subjek dan objek pasti berbentuk kata benda. A.
Noun verbs merujuk pada beberapa contoh kalimat di atas dapat didefinisikan dengan praktis di sini bahwa noun verbs adalah kelompok kata yang dapat terdiri dari dua kata buah lebih, yang salah satunya adalah kata benda sebagai kata sentral, sedangkan klausa adalah kelompok kata yang juga sudah dalam bentuk kalimat, di mana dalam kelompok kata tersebut sudah terdapat satu bagian sebagai subjek dan satu bagian sebagai predikat. Beber- Beberapa hal penting yang harus Anda pahami mengenai non-pers sebagai berikut. Satu, macam non-pers dapat dilihat dari cara pembentuknya. Sebuah non-pers dapat dibentuk dengan beraneka ragam modifier atau jenis kata aksesorisnya. Modifier atau jenis kata aksesoris dapat berupa kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Pada contoh phrase berikut. Pada sus pada susunan suatu phrase, head word dapat ditentukan di bagian kata paling akhir. Sementara itu, jika di dalam kelompok kata tersebut dapat satu kata depan preposisi, maka head verb tersebut terletak sebelum preposisi tersebut seperti dalam kondisi C dan D. Verb adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki satu kata kerja sebagai kata sentral. Macam-macam purpose dapat dilihat dari model pembentuknya. Dengan kata sentral yang berupa kata kerja, sebuah purpose dibentuk dengan sebagai berikut. C. Jika purpose memiliki satu kata kerja sebagai kata sentralnya, maka adverbs atau variabel verse adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dengan satu kata keterangan sebagai sentralnya. Namun demikian, kita juga sering menemukan keterangan dalam bentuk kalimat yang tidak memiliki kata sentral. Kita juga sering menemukan adverb dengan kata depan, khususnya adverb yang menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan tujuan. Pada adverb tersebut, kata sentralnya adalah purpose itu sendiri. Adjektif purpose adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki satu kata sifat sebagai kata sentral. Di dalam bahasa Inggris, kita akan menemui beberapa jenis adjektif yang sangat umum dan sangat lazim digunakan dalam aktivitas komunikasi baik tertulis maupun lisan. Jenis-jenis adjektif tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Satu, root room merupakan kata sifat bentuk asli bukan hasil pembentukan atau terambil dari jenis kata lain. 2. Formalad room jika kata sifat yang berasal dari jenis kata lain atau hasil pembentukan dari jenis kata lain. Bentuk-bentuk adjektif yang sangat umum dijumpai di dalam berbagai teks tertulis maupun lisan adalah penerapan satu kata sifat sebagai kata sentral, ditambahkan jenis modifier tertentu seperti very, mark, really, and no, seperti dalam contoh berikut ini di bawah. Pada teks berikut adjektif diberi garis bawah sedangkan adverb dicetak tebal seperti very old, very young, lalu much better, really terrible, still fresh, very collected. Sekian, terima kasih.